And it goes a little something like Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin mempresentasikan tentang filsuf Muhammad Iqbal. Konsep pendidikan menurut Muhammad Iqbal. Saya akan menjelaskannya. Saya akan menjelaskan pertama, yaitu apa yang dimaksud pendidikan menurut filsuf Muhammad Iqbal. Menurut filsuf Muhammad Iqbal berpendapat bahwa pendidikan dibagi menjadi dua macam. Yang pertama yaitu pendidikan watak, dan yang kedua yaitu pendidikan kreativitas. Saya akan menjelaskan pendidikan watak terlebih dahulu. Pendidikan watak yaitu menurut Muhammad Iqbal berpendapat bahwa suatu teori pendidikan tidak lepas dari kualitas dan watak manusia yang ideal. Manusia yang ideal menurut Muhammad Iqbal adalah manusia yang hidup dengan baik, penuh usaha dan perjuangan, dan bukan manusia yang menutup diri, menarik diri, atau mengasingkan diri, dan juga bukan manusia yang hidup dalam bermalas-malasan dan yang menganggap sesuatu serba ringan. Ia mengungkapkan dalam syairnya, yaitu, bila Anda ingin melewati dunia sementara ini, bila Anda ingin beralih dari ketiadaan kepada keberadaan, bertahanlah. Jangan mudah menyerah seperti kilatan cahaya. Pupuk keberanian bersusah payah agar berhasil meraih lumbu penuh melimpah. Bila Anda memiliki sinar matahari, beralihlah menjelajah langit lajuardi. Bila Anda punya hati yang berani menantang panah, hiduplah perkasa dan matilah di dunia ini laksana Raja Wali. Terapkanlah ke dalam kehidupan makna yang dari ajaran, ibadah, dan keimanan. Hidup sekejap laksana singa, sebanding 100 tahun kehidupan tikus. Diriwayatkan dalam dalam bukunya Sayyidina tahun 1981, halaman 119 sampai 120. Menurut Muhammad Iqbal, pendidikan hendaknya memupuk 3 sifat yang merupakan unsur-unsur utama dalam pendidikan itu sendiri. 3 sifat ini, yang pertama adalah keberanian, yang kedua adalah toleransi, dan yang ketiga adalah fakir. Keberanian yaitu keberanian melaksanakan pendidikan watak dalam arti yang sebenarnya. Perlu adanya perencanaan yang secara cermat sehingga dapat diperkirakan mampu memberi pengaruh yang dapat menimbulkan rasa dan sikap takut kepada pendidik. Takut kepada pendidik akan berakibat menurunkan dan menghambat kepekaan emosi. Oleh karena itu, perlu ditumbuhkan rasa cinta agar anak pendidik dapat mengembangkan diri sesuai dengan kemampuan dan kecerdasan yang dimilikinya. Kemampuan dan kecerdasan yang dimilikinya yaitu dapat dikembangkan dengan dijadikan salah satu bukti dari watak dengan cara menerapkan tauhid sebagai dasar kerja yang melandasi semua perbuatan. Yang kedua yaitu toleransi. Menurut Muhammad Iqbal sendiri, toleransi yaitu yang sebenarnya bersifat tersirat dan memperoleh tempat yang pada setiap gambaran yang mengutamakan problem individualitas. Individualitas jika harus ditumbuh kembangkan secara maksimal bagi semua warga masyarakat dan dihadapkan pada sikap yang tidak toleransi dan pasti akan gagal dan mengalami kehancuran karena akan menimbulkan pertentangan abadi dan menghalangi serta menghambat adanya perkembangan. Muhammad Iqbal dalam karya yang berjudul Bal-i Jibril mengungkapkan dengan semangat dan sikap menghargai kepada kebenaran dan cinta kepada sesama umat manusia serta menolak sikap yang membabi buta berdasar kepada loyalitas, ajaran-ajaran yang sempit serta mementingkan golongan masing-masing. Toleransi menurut Muhammad Iqbal adalah toleransi yang beriman, penuh percaya diri dan dijadikan
dan dijalin dengan rasa kasih sayang, disertai kesadaran dan menghargai sifat-sifat yang dimiliki oleh orang lain. Yang ketiga yaitu fakir. Menurut Muhammad Iqbal, tidak menerima ide peniadaan diri sebagai pengaruh dari Neoplatonisme dan mistisme, karena ia mendukung sikap hidup yang aktif dalam mengalahkan dunia materi, walaupun secara nyata bahwa sebagian besar orang terbelenggu oleh keinginan dan semangat untuk memperbanyak hidup dengan materi. Nah, fakir dalam diibaratkan sebagai asesme, yaitu zuhud. Nah, dari segi pemikiran dan emosional dengan tindakan berpaling dari dunia sebagai sumber penyimpangan, namun memanfaatkan dunia dalam upaya mencapai maksud baik, bermakna dan mengandung nilai-nilai keutamaan. Fakir menjadikan manusia seperti pejuang rohani yang tangguh, merupakan perisai yang memberi perlindungan bagi penganutnya dalam setiap langkah dan tindakannya. Nah, yang kedua adalah pendidikan kreativitas. Nah, pendidikan kreativitas menurut filsuf Muhammad Iqbal adalah di sebuah pendidikan yang berbasis regiliulitas, disertai penuh dengan semangat dinamis, optimis dalam rangka mencapai tujuan hidup manusia. Maka dari itu diperlukan saling berkesinambungan ilmu pengetahuan dan ilmu agama, sehingga terciptalah kebahagiaan di dunia dan juga kebahagiaan yang di akhirat. Nah, Muhammad Iqbal dalam konsep pendidikan kreativitas ini mengemukakan adanya sinergi antara ilmu pengetahuan dan ilmu agama yang akan menghasilkan suasana pendidikan yang memiliki nilai-nilai ilmiah dan juga nilai-nilai religiulitas yang tinggi. Nah, yang kedua saya akan menjelaskan apa tujuan dari pendidikan menurut Muhammad Iqbal. Nah, tujuannya yaitu menurut Muhammad Iqbal adalah untuk membentuk manusia yang mukmin sejati atau yang biasa disebut dengan insan kamil. Mukmin sejati di dunia ini adalah harapan dan kerja. Tidak ada perbaikan dan pembinaan, perdamaian dan keserasian, dan tidak menjadi lemah karena adanya halangan dan tidak menjauhi kesukaran. Nah, di samping itu, Muhammad Iqbal juga mengemukakan mengenai tujuan diselenggarakannya pendidikan Islam. Sebenarnya, menurut dia, pendidikan Islam itu diawali dengan rasa ego. Ego manusia akan mengalami proses evolusi dan selalu berjuang untuk mencapai kesempurnaan. Ego yang sempurna itulah yang menurut Muhammad Iqbal disebut dengan insan kamil, dan inilah yang menjadi tujuan pendidikan. Adapun rincian dari tujuan pendidikan itu, diantaranya pendidikan tidak semata-mata untuk mencapai kebahagiaan hidup di akhirat dan pengenalan jiwa dengan Tuhan. Dan juga tujuan akhir dari pendidikan hendaknya dapat memperkokoh dan memperkuat individualitas dari semua pribadi. Nah, sehingga mereka dapat menyadari segala kemungkinan yang dapat saja menimpa mereka. Nah, untuk mencapai tujuan tersebut, pendidikan harus ditertuju pada pengembangan keseluruhan potensi manusia yang mencakup intelektualitas, fisik, dan kemauan untuk maju. Dalam kaitannya, pemikiran ini Muhammad Iqbal menjelaskan pemikirannya tentang kehendak kreatif. Nah, hidup adalah suatu kehendak kreatif. Muhammad Iqbal juga dengan disebut juga dengan soj, yaitu diri yang selalu bergerak ke satu arah. Nah, aktivitas kreatif perjuangan tanpa henti dan berpartisipatif aktif dalam permasalahan dunia dan harus menjadi tujuan hidup. Berkat kreativitas itulah manusia telah berhasil mengubah yang mengharap yang belum terselesaikan dan mengisi dengan aturan dan keindahan. Tujuan pendidikan harus mampu memecahkan masalah-masalah baru dalam kondisi perorangan, masyarakat, ataupun menyesuaikan dengan kondisi masyarakat lainnya. Seperti itu. Nah, lalu di sini ada yang nomor 3, yaitu seberapa penting konsep manusia menurut filsuf Muhammad Iqbal. Nah, di sini yaitu konsep pemikiran Iqbal tentang pendidikan diawali dengan konsep ego manusia. Ego manusia selalu akan mengalami evolusi yang sempurna untuk mencapai kesempurnaan. Menurut Iqbal juga disebut juga dengan insan kamil, dan ini juga menjadi suatu poin penting dalam hal ini, yaitu seperti
Pemikiran Muhammad Iqbal tentang pendidikan, khususnya pada peranan peserta didik, adalah berpangkal pada kebebasan manusia. Nah, manusia merupakan ego yang memiliki kebebasan untuk menentukan pilihannya sendiri dengan segala konsekuensinya. Dengan kebebasan itulah, peserta didik memungkinkan untuk diarahkan agar memiliki kreativitas berpikir tinggi, sehingga dapat memunculkan inovasi-inovasi baru yang dapat dipergunakan dan untuk menjawab berbagai tantangan di masa sekarang dan yang akan datang, yang merupakan dampak negatif dari globalisasi dan individualisme. Nah, Muhammad Iqbal sendiri sepenuhnya meyakini besarnya nilai kebudayaan suatu masyarakat terhadap pendidikan serta terhadap hak pengembangan individu. Nah, di sini yaitu epistemologi pendidikan Islam menurut filsuf Muhammad Iqbal. Nah, epistemologi Iqbal yaitu tentang pendidikan yang sangat menekankan pada pengembangan diri, berimplikasi pada pola pengembangan yang memberikan aktualisasi sepenuhnya dari pengalaman peserta didik. Dari sinilah Iqbal seringkali dikelompokkan dalam filsafat rekonstruksisme dalam pendidikan Islam. Filsafat pendidikan. Dalam filsafat rekonstruksisme, yaitu pengetahuan merupakan proses menjadi yang pelan-pelan menjadi lebih lengkap dan benar. Misalnya, pengetahuan siswa tentang kucing terus berkembang biak dari pengertian yang sederhana, tidak lengkap, dan semakin dia dewasa mengalami banyak tentang hal kucing. Nah, sehingga pengetahuannya tentang kucing akan semakin lengkap. Contoh lainnya, misalkan seringkali seorang guru berulang-ulang kali menjelaskan kepada muridnya suatu pelajaran. Dan juga di sini, namun murid tersebut salah menangkap. Fenomena ini menguatkan klaim para penganutnya filsafat rekonstruktisme yang menekankan bahwa murid telah membentuk sendiri pengetahuan mereka. Nah, pada penganut ini yaitu berpendapat bahwa pengetahuan itu adalah pengetahuan yang bukanlah kumpulan dari fakta kenyataan yang sedang berjalan yang dipelajari, tetapi merupakan rekonstruksi kognitif seseorang terhadap objek. Nah, objek, pengalaman maupun lingkungannya. Pengetahuan bukanlah suatu yang ada di sana dan orang yang tinggal mengambilnya, tetapi merupakan suatu bentuk terus-menerus dari seseorang yang setiap kali mengadakan regenerasi kepada munculnya pemahaman yang baru. Nah, selanjutnya yaitu faktor apa sajakah yang penting untuk mewujudkan tujuan pendidikan menurut filsuf Muhammad Iqbal. Nah, menurutnya yaitu ada 4 metode, yaitu self activity, yaitu metode yang digunakan untuk mencari potensi diri atau mengembangkan potensi diri peserta didik dengan kebebasan dan mengembangkan kreativitas sesuai dengan yang ia kehendaki. Lalu yang kedua, learning by doing, yaitu jenis pengajaran yang dikehendakinya adalah menghadapkan siswa yang pada situasi baru mengundang mereka untuk bekerja dengan penuh kesadaran akan tujuan yang untuk digalinya sumber yang tersisa dalam lingkungan mereka. Yang ketiga yaitu tanya jawab. Nah, pendidikan harus mampu bisa mencetak pribadi yang kritis, yaitu terus bertanya dan tidak begitu saja menerima pandangan atas dasar kepercayaan belaka. Nah, lalu yang keempat yaitu metode proyek atau unit, adalah cara penyajian pelajaran yang bertitik tolak dari suatu masalah, kemudian dibahas dari segi yang berhubungan sehingga pemecahnya secara keseluruhan dan bermakna. Penggunaan metode ini bertitik tolak dari anggapan bahwa pemecah masalah harus ditinjau dari berbagai macam segi agar tuntas dalam melibatkan mata pelajaran dan yang ada kaitannya dengan sumber dari pemecah masalah tersebut. Dan lalu yang kelima yaitu metode pemecah masalah atau problem solving, yaitu bukan hanya sekedar dari metode berpikir, sebab dalam problem solving dapat menggunakan metode-metode lainnya yang dimulainya dengan mencari data sampai kepada menarik kesimpulan. Lalu dengan bermodalkan konsep filosofis dari filsuf Muhammad Iqbal. Nah, bagaimana kritik saya terhadap pendidikan hari ini dan bagaimana solusinya? Nah,
Di sini saya akan menjelaskan bahwa pendidikan senantiasa selalu berkembang dan berpengaruh dalam kehidupan sosial. Dari hal itu, maka tidak dipungkiri bila adanya pendidikan itu selalu muncul sebuah problematika yang sangat aktual perkembangannya di dalamnya. Dan semua problematika itu muncul itu sangat memengaruhi oleh berbagai faktor yang terkait di dalamnya, yakni faktor pendidik, faktor peserta didik, faktor kurikulum, dan faktor lingkungan juga. Nah, dalam hal ini Muhammad Iqbal sudah memberikan sumbangan yang sangat besar dalam sebuah karya pemikirannya mengenai konsep paradigma pendidikan dan dapat dijadikan salah satu sumber referensi dalam upaya merekonstruksikan pendidikan. Konsep peranan pendidik, peserta didik, kurikulum, dan lingkungan yang dibangun oleh Muhammad Iqbal sangat sesuai dengan yang diharapkan oleh pendidikan zaman sekarang. Nah, secara ideal, hanya saja secara realitanya belum berkembang secara seimbang. Nah, karena adanya kegagalan sistem pendidikan yang mengatur konektivitas pendidikan. Jadi, dalam sistem pendidikanlah yang harus mengawali sukses tidaknya produktivitas pendidik dalam outputnya. Nah, jika sistem tersebut terkonsep dalam kurikulum, maka kurikulumlah yang harus dibenahi. Bagaimana kurikulum tersebut terancang sesuai dengan kondisi pendidik, peserta didik, dan lingkungannya, yang pada akhirnya dapat mewujudkan tujuan pendidikan sesuai dengan yang diharapkan. Kaitannya dengan hal tersebut, kurikulum juga yang dipaparkan oleh Muhammad Iqbal sangat relevan, yaitu mampu juga menghadapi segala problematika masalah dalam masyarakat serta mengawali sebuah perubahan yang lebih baik dalam pendidikan. Nah, kesimpulan dari video yang saya buat ini yaitu konsep pendidikan Iqbal adalah pendidikan yang eksistensinya progresif. Konsep pendidikan Iqbal dapat dilihat dari dasar peletakan filsafat pendidikannya. Ia meletakkan kuldi dan ego sebagai konsep dasar dalam suatu pendidikan. Ini menunjukkan bahwa fokus dari sebuah filsafat Iqbal adalah membangun manusia untuk menjadi yang berguna, yaitu mampu mengaktualisasikan potensi diri, mampu mengenali dirinya sendiri, dan progresif. Pendidikan eksistensinya berusaha membebaskan individu yang dari berbagai macam aturan dalam belajar, yaitu demikian juga menurut Iqbal juga, manusia harus dibebaskan dalam belajar dan tidak ditelan dengan sistem yang menjerat. Nah, sekian dulu video dari saya. Maaf sekali bila ada tutur kata yang salah dan pronounce-nya juga kurang. Tidak semua ini adalah semua manusia yang penuh juga dengan kesalahan gitu kan, tidak luput dari kesalahan. Baiklah, saya tutup presentasi hari ini yaitu dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.